Perjanjian Mbah Sarmin tahun 1972, Dusun Karangjati masih dikelilingi hutan lebat dan sawah yang luas. Sarmin muda baru saja pulang dari pesantren, tapi ia bukan pemuda biasa. Ia dikenal pendiam, tapi memiliki ilmu kebatinan kuat yang diwarisi dari bapaknya, seorang pawang hujan sekaligus dukun desa yang disegani. Namun sejak bapaknya meninggal karena sakit aneh, Sarmin hidup menyendiri. Ia tak lagi ikut selamatan atau kerja bakti. Ia lebih sering terlihat duduk di bawah pohon beringin tua di tepi hutan damar, memejamkan mata, mulutnya komat kamit membaca mantra. Beberapa warga mulai berbisik. Sarmin nyambat. Pada malam Jumat Kliwon, terdengar suara gamelan dari arah hutan. Beberapa warga yang iseng mengintip dari jauh mengaku melihat cahaya merah menyala dan bayangan hitam besar menari di antara pepohonan. Sejak malam itu, perubahan pada Sarmin makin kentara. Wajahnya semakin cekung, suaranya berat, dan matanya sering memerah. Sampai akhirnya terjadi tragedi. Seorang gadis desa bernama Wulan menghilang. Ia terakhir terlihat berjalan ke arah rumah Sarmin setelah diundang lewat surat kecil yang ditemukan di depan pintu rumahnya. Ketika warga mendatangi rumah Sarmin, mereka menemukannya sedang duduk diam di tengah ruangan, dikelilingi garis abu-abu dari abu dupa dan bunga-bunga kering. Tak ada jejak Wulan. Sarmin hanya berkata satu kalimat. Dia sudah menjadi bagian dari perjanjian. Warga panik, tapi mereka juga takut. Beberapa orang yang berani melawan Sarmin tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Sejak itu, rumah Sarmin dibiarkan kosong dan dijauhi. Ia menghilang begitu saja, konon masuk ke dalam hutan untuk selamanya. Namun, beberapa orang bersumpah melihat sosok besar berbulu dengan wajah samar. Sarmin berdiri di pinggir hutan saat malam-malam tertentu. Dan sejak itulah, genderuwo mulai menghuni Karangjati. Setelah 3 hari membisu, Ardi akhirnya pulih secara fisik. Namun, pikirannya masih diliputi kebingungan. Di penginapan kecil milik Bu Lestari, ia mulai mencatat ulang semua yang ia alami di rumah Mbah Sarmin. Aku mendengar suara, bukan cuma bisikan, tapi bahasa, seperti mantra, gumamnya. Saat itulah Pak Lurah datang membawa sesuatu yang dibungkus kain mori. Iki titipan Nyai Paiman, katanya kamu harus membacanya, tapi jangan sendiri, kata beliau sambil menyerahkan benda itu dengan ragu. Di dalam kain itu terdapat sebuah buku tua, lusuh, ditulis tangan dalam aksara Jawa, campur aksara Latin. Judulnya tertulis samar. Ardi membuka lembar demi lembar. Dalam buku itu tercatat laku tirakat, puasa, mutih, dan sesaji-sesaji gaib untuk memanggil makhluk penjaga hutan antara dunia. Salah satu bab yang membuat bulu kuduk Ardi berdiri adalah sapa sing bisa gabung keroh lan wadak, bisa urip sajatine kaping pinjo, nanging kudu mbayar jiwa siji. Barang siapa menyatukan roh dan raga akan hidup untuk kedua kalinya, tapi harus membayar satu nyawa. Ardi menyadari, Mbah Sarmin bukan hanya dukun. Ia mencoba menjadi abadi, dan Wulan mungkin adalah harga yang dibayar. Malam harinya, Ardi diam-diam kembali ke rumah joglo Mbah Sarmin. Kali ini, membawa kitab pusaka itu dan kamera untuk merekam apapun yang terjadi. Ia meletakkan kitab di tengah ruangan, di depan patung batu yang dulu tampak biasa, kini tampak seperti hidup. Angin mendadak berhenti. Senter berkedip, lalu terdengar suara berat, sangat dekat di telinganya. Kamu sudah membuka pintunya lagi. Patung itu retak sedikit. Lantai rumah bergemuruh pelan. Dari dalam tanah, muncul uap hitam pekat. Ardi terdesak ke sudut ruangan. Sosok besar muncul kembali lebih nyata, lebih kuat, dengan wajah mirip Sarmin, namun rusak dan membusuk. Genderuwo itu berbicara. Aku belum selesai, dan kamu yang akan meneruskannya. Tiba-tiba, halaman terakhir kitab itu terbakar dengan sendirinya. Di situ, tertulis satu kalimat. Siapa yang baca baris ini, sudah dapat jatah datang 3 hari. Ardi jatuh tersungkur. Ia berlari keluar dengan napas tersengal, meninggalkan kitab itu yang kini menyala merah menyala. Tapi, sejak malam itu, Ardi bermimpi tempat yang sama setiap malam. Sebuah hutan gelap dengan suara gamelan dan patung batu yang semakin mendekat.